Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang urban legend lagi. Dan kali ini dari Indonesia. Aku akan ngebahas urban legend yang bernama Pocongwati. Nih ya, aku ini filmingin ini itu jam 12 malam. Kalau kalian gak percaya, sebentar lagi akan ada bunyi dentingan jam karena aku lagi filmingnya di ruangan yang ada jam jadul yang kalau tengah malam bunyinya teng 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 gitu. Jadi kita lanjut aja ya sampai kalian dengar sendiri deh bunyi gitu apa jamnya. Terus nih, buat kalian yang penasaran sama kisah urban legend Pocongwati, langsung aja kita masuk ke cerita asal usulnya. Jadi ceritanya pada tahun 1975 sebuah desa di Temanggung diteror oleh sesosok pocong yang mengganggu daerah itu yang dipercaya sedang mencari keadilan atas kematiannya. Dan setelah dicari tahu, seluruh warga di sana tahu dan juga sangat meyakini bahwa sosok pocong itu adalah seorang wanita yang bernama Sukowati. Nah, siapa sih wanita Sukowati ini dan kenapa warga di sana sangat percaya bahwa dialah sosok pocong yang menghantui warga di desa Temanggung sana? Jadi, di desa Temanggung itu hiduplah seorang perempuan yang sangat cantik. Tidak hanya cantik parasnya, dia juga memiliki sifat serta tingkah laku yang sangat cantik. Dia baik, dia ramah, dia sopan, santun kepada orang tua, bahkan memiliki otak serta pemikiran yang sangat pintar luar biasa. Nama wanita itu adalah Sukowati. Sukowati ini merupakan seorang wanita yang tinggal di desa itu bersama kakek dan neneknya karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Seperti yang aku bilang tadi, Sukowati ini adalah wanita cerdas kan, wanita pintar. Nah, setelah lulus SMA, Sukowati ini tidak menganggur. Bahkan dia langsung bekerja di kantor kelurahan di mana kakeknya lah yang menjadi lurah di sana. Nih ya, setelah orang tuanya meninggal, kan Sukowati ini tinggal bersama kakek dan neneknya toh. Nah, itu banyak banget nih pemuda yang datang ke rumah kakek neneknya ini untuk melamar Sukowati. Ya dong, siapa pemuda di sana yang gak mau sama Sukowati? Cantik, pinter, baik, ramah, dari keluarga terpandang kan, karena kakeknya kan lurah. Anak baik-baik juga, dari keluarga baik-baik juga. Pasti banyak yang ngantri untuk melamar si Sukowati, ya kan? Tuh, kalian dengar kan? Jam 12 malam syuting horor, heran aku nggak tahu omak tau padahal. Kita tunggu aja ya. Tuh, kalian dengarkan dentingannya. Lanjut, tapi seluruh lamaran pemuda-pemuda di kampung itu ditolak sama Wati karena dia hanya mau dan hanya mencintai satu laki-laki di desanya, yaitu pria bernama Bondan. Nah, tapi nih hubungan Wati dan Bondan ini ditentang habis-habisan sama kakek dan neneknya Wati. Karena menurut kakek dan neneknya Wati, Bondan ini bukanlah laki-laki baik-baik. Dia adalah laki-laki yang memiliki perilaku yang kurang ajar, tidak mempunyai etika, bahkan terlihat seperti laki-laki berandal gitu loh. Jadi kakek sama neneknya Wati ini yang gak setuju dong cucung kesayangannya, cucung satu-satunya bersanding sama laki-laki rebel gitu loh kasarnya. Tapi tunggu dulu, yang tidak merestui hubungan Wati dan Bondan tidak hanya dari pihak Wati saja, karena pada kenyataannya keluarga Bondan juga sangat tidak menyukai Wati karena alasannya adalah Wati merupakan cucu dari saingan orang tuanya Bondan yang juga mencalonkan diri sebagai lurah.
Tapi ya namanya orang udah jatuh cinta, apalagi perempuan biasanya kan buta banget gitu loh. Wati pun tetap memperjuangkan cintanya kepada Bondan, tetap meneruskan hubungannya dengan Bondan tanpa mendengarkan wejangan larangan dari kakek dan neneknya ini, ya toh. Nah, tapi kalian tahu ternyata Bondan ini memang dasar-dasar gitu ya. Wati udah mati-matian memperjuangkan cintanya di hadapan kakek dan neneknya. Ternyata si Bondan beleguk ini malah meninggalkan Wati dan menikahi seorang wanita karena dijodohkan oleh orang tuanya. Gitu. Enak banget jawabnya si Bondan. Maaf Wati, aku gak bisa nikah sama kamu. Aku harus menikah sama perempuan yang dijodohkan oleh orang tuaku. Lah Wati aja tuh membantah omongan kakek neneknya loh untuk tetap bersama Anda, Bapak Bondan. Ya kan, tapi ya udahlah. Nah, mendengar kabar bahwa laki-laki yang sangat dicintainya ini mengkhianatinya dan meninggalkannya dengan menikahi wanita lain, Wati yang saat itu tengah mengandung anaknya Bondan, frustasi dan menghilang bak ditelan bumi. Sampainya beberapa waktu kemudian, Wati ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, gantung diri di rumahnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi ceritanya ya, beberapa waktu lalu setelah pernikahannya si Bondan ini, warga ini kan datang nih ke rumahnya nenek dan kakeknya si Wati dengan alasan mau menjenguk nenek yang memang tengah sakit. Nah, ketika warga beramai-ramai ke rumahnya neneknya Wati untuk menjenguk, mereka sudah mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah itu. Dan karena mereka sudah merasa ada yang tidak beres nih, dari mana ya kan sumber bau busuk ini, mereka pun masuk ke rumah nenek dan kakeknya Wati dan mereka menemukan Wati yang tadi sudah gantung diri, tentunya sudah tidak bernyawa dan dalam kondisi hamidun 7 bulan hamidun gantung diri. Gimana tidak menyeramkan ya kan? Mana itu di desa kan, pasti kan kayak orang takut ya nggak sih waktu itu. Terus kalian tahu ternyata warga ataupun Wati sendiri itu ditemukan setelah 7 hari dia meninggal. Jadi hari istilahnya sekarang amit-amitnya dia gantung diri, 7 hari kemudian dia baru ditemukan sama warga. Makanya udah mulai kecium bau busuk dan mulai keluar cairan kan dari badannya. Ya astagfirullahaladzim ya Allah. Nih ya, udah kan. Nah, ketika jasadnya Wati diturunkan dari dia gantung diri itu, dia gantung diri pakai sarung katanya, dan ngikat sarungnya itu di kayak balok kayu di atas rumahnya gitu loh. Nah, terus dimakamkanlah si jasadnya Sukawati ini ya kan. Nah, dari sinilah teror pocong Wati dimulai, lebih tepatnya 3 hari setelah Wati dimakamkan, di mana warga Temenggung itu bersaksi bahwa mereka sering sekali melihat penampakan Wati yang berwujud seperti pocong berkeliaran di desa mereka. Ada juga yang mengatakan sering sekali melihat bahkan berpapasan dengan Wati, di mana pada saat itu Wati menggunakan dress putih sambil menggendong seorang bayi. Dan masih banyak kejadian lainnya lagi. Ada juga orang yang memang melihat ataupun memang didatengin sama si pocong Wati. Mereka digangguin sama pocong Wati, entah diketok-ketok rumahnya, diteror segala macam. Tapi mereka semua percaya kok bahwa Wati masih bergentayangan di sana itu karena dia mencari keadilan untuk diri dia sendiri. Tapi aku bingung ya, maksudnya dia mencari keadilan karena dikhianati sama Bondan. Kenapa serang Bondannya, teror Bondannya, Wati ayo teror ya kan? Kita teror warganya takut, kita ya Allah.
Nih, tapi kalian mau tahu nggak? Kan neneknya Wati ini kan udah tua banget ya sebenarnya ya kan. Dan dia hidup sendiri karena sebelum Wati meninggal dunia kakeknya udah lebih dulu pergi, udah lebih dulu meninggal. Aku lupa bilang tadi pas di awal, sorry ya. Nah jadi neneknya ini kan cuma berdua doang sama Wati. Terus karena Wati udah meninggal, beliau sebatang kara dong, udah sakit-sakitan, jalan juga udah tergopo-gopo gitu ya kan. Nah tapi ada keajaiban yang terjadi di mana selang 40 hari setelah meninggalnya Wati, nenek terlihat sehat bugar seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Menurut kalian kenapa neneknya Wati terlihat sehat dan tidak terlihat pernah sakit sebelumnya? Bahkan beliau sudah tua dan memiliki beberapa sakit kan kalau udah berumur kan. Tapi 40 hari setelah meninggalnya Wati, nenek terlihat kuat, sehat, bugar gitu loh. Aneh kan? Nah tapi nih karena warga sekitar nih kasihan sama neneknya Wati di mana udah sebatang kara, warga sekitar ini sering sekali memberi makanan, membantu mengurusi keperluan nenek karena nenek udah tinggal sendirian kan. Sampai nih ya ada kejadian yang mengerikan lagi, di mana saat warga berkumpul di dekat masjid di desa itu, tiba-tiba nenek Wati datang dengan tergopo-gopo menuju musola itu, dan dia bilang nih pakai bahasa Jawa, aku baca aja ya takut salah. Ditanya nih sama warganya kan, wonten nopo mbah, artinya ada apa nek, sahut salah satu warga di sana ya kan. Terus mbahnya jawab, Wati balik gowo bayi, kata si mbahnya, artinya Wati pulang bawa bayi, kata mbahnya kan. Terus warga mendengar mbahnya ngomong Wati pulang agak rancu nih, agak bingung nih, bukannya beberapa hari yang lalu kita melihat sendiri bahwa Wati sudah meninggal dunia dan dikuburkan jasadnya. Terus si warga ini memastikan lagi kan, nanya lagi sama mbah nih ya kan, Wati sinten mbah, Wati siapa mbah. Terus mbahnya, terus nenek Wati langsung marah gitu kan, Sukawati putuku, putuku katanya, Sukawati cucuku, cucuku katanya kayak gitu kan. Terus neneknya bilang lagi nih, Joteleki Nek rangandel kata neneknya. Aku maaf ya kalau salah ya, aku Jawa tapi aku nggak bisa bahasa Jawa soalnya. Ayo kalau nggak percaya lihat sendiri kata si nenek Wati kan. Nah karena warga penasaran nih sama omongan nenek Wati, bener nggak sih kalau pocong Wati ini memang balik lagi gitu kan. Nah akhirnya warga pun datang nih ke rumah nenek Wati, dan bener aja dong di sana tidak terlihat siapapun, tidak terlihat satu orang pun, apalagi Wati bawa bayi pula ya kan. Nah mendengar dan melihat kejadian ini, tentunya seluruh warga bergidik ngeri dan sangat ketakutan karena pada kenyataannya pocong Wati masih berkeliaran dan masih mengganggu desa mereka. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mungkin nenek Wati ini rindu dengan cucunya, jadi dia berhalusinasi bertemu ataupun merasa bahwa Wati kembali karena saking rindunya tadi ya kan. Nah terus selang beberapa hari setelah kejadian nenek Wati itu yang menghebohkan warga, ada nih salah satu warga bernama Sarjono yang sedang pulang dari desa sebelah nih. Nah si Sarjono ini, Pak Sarjono ini naik sepeda ontel kan, pulang nih masuk ke desanya si Wati, desanya nenek Wati dan warga-warga lainnya. Begitu masuk, Pak Sarjono ini melihat nih dari kejauhan ada seorang wanita cantik menggunakan baju batik ya kan, dress batik dengan selendang, dan di selendang itu terdapat seorang bayi. Jadi wanita cantik ini tengah menggendong bayi. Dideketin lah, semakin deket kan kayuhan sepedanya Pak Sarjono ini. Dan ketika Pak Sarjono ini semakin dekat, Pak Sarjono menyadari bahwa baju wanita ini berbau anjir dan basah, penuh dengan cairan merah yaitu darah. Terus Pak Sarjono yang takut memberhentikan dong sepeda ontelnya, pasti dong nggak mungkin disamperin ya kan. Nah pas Pak Sarjono berhenti sepeda ontelnya, si perempuan itu juga berhenti jalannya, jadi sama-sama berhenti gitu. Wanita itu membalik badannya ke arah Pak Sarjono, tersenyum menyeringai dan berteriak sangat kencang, Mas,
kayak gitu tuh. Jadi kayak mas, teriak gede banget teriakannya. Aku nggak bisa teriak sekarang ya, sudah malam sayang. Jadi kayak pokoknya dia ngomongnya mas gitu, kayak panjang banget dan gede banget suaranya ya kan. Nah habis dia ngomong dan teriak begitu, dia kabur, mundur, hilang itu perempuan dari peredaran. Terus karena takut Pak Sarjono langsung kabur, ninggalin sepeda ontelnya gitu aja. Ya iyalah, justru aku kaget kalau Pak Sarjono tetap standby di situ tanpa ketakutan ya kan. Astagfirullahaladzim. Terus dia cerita nih, Pak Sarjono ketemu warga kan, terus dia ketemu cerita nih sama warga-warga di sana. Nah terus ya, mereka warganya agak ragu kan sama cerita Pak Sarjono. Pak Sarjono mengatakan bahwa perempuan itu benar-benar Wati karena dia melihat ada tai lalat di bawah mata percis seperti tai lalat di wajahnya Wati yang dia kenal. Takut banget ya Allah. Terus ya, dari kejadian Pak Surjono dan Nenek Wati tadi serta kesaksian warga-warga di sana, awalnya wanita sih, warga-warga yang rancu, yang skeptis tentang keberadaan pocong mulai mempercayai bahwa memang ternyata pocong Wati itu benar-benar ada. Menurut kalian gimana tentang legenda satu ini? Apa kalian percaya dengan keberadaan pocong Wati? Buat kalian yang mungkin tinggal di daerah Jawa, khususnya di Desa Temanggung, apa sampai sekarang masih sangat-sangat banyak orang-orang yang bercerita tentang keberadaan pocong Wati? Komen-komen di bawah ya. Oke, sekian dulu videonya. Dan ini sudah mulai menunjukkan jam 12:30 malam ya. Kita juga sudah mulai takut karena benar-benar hening di sini, ditambah lagi suara dentingan jam tadi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.